Aksi massa berujung pembakaran permukiman warga dan fasilitas umum di Pelabuhan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur diawali dari kasus penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Ade Yaya Suryana. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Julia. Selamat. Pak Ade, mengapa sampai terjadi aksi massa yang berujung pada pembakaran permukiman warga dan juga fasilitas umum, Pak? Ya, perlu kami sampaikan, sebelumnya sudah kami sampaikan kepada publik, berawal dari permasalahan yang mengakibatkan ada. Ini sebenarnya pihak kepolisian sudah yang mana setelah kejadian tersebut sudah ada yang diamankan, dan saat ini ada 4 orang yang sudah dilakukan penahanan terkait penikaman atau perbuatan pidana tanggal 9. Dan proses untuk dialog untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang masih tidak sepakat dengan adanya permasalahan tersebut sudah dilakukan. Di antaranya Kapolda, Pangdam itu hari Selasa itu sudah melakukan dialog. Tapi bagaimana hasil mediasi tersebut, Pak? Apakah kedua belah pihak sepakat untuk meredam emosi masing-masing atau masih ada ketidakpuasan setelah pertemuan itu terjadi? Ya, jadi perlu kami sampaikan itu yang kejadian hari Rabu itu ada sekitar kurang lebih 100 orang itu datang masa dari kabupaten sebelah, ya dari Kabupaten Pasir, ya tepatnya dari Kecamatan Nongkali. Itu datang ke Kabupaten Penajam dan langsung ke lokasi di pelabuhan mencari pelaku. Ya, kami sebenarnya sudah memberikan penjelasan bahwa pelaku sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Akhirnya terjadi kerusuhan atau terjadi pembakaran seperti yang kita ketahui. Nah, apakah pembakaran itu, Pak, tidak bisa terantisipasi ataukah memang personil tidak ada yang berjaga pada saat itu atau bagaimana, Pak, sampai akhirnya unjuk rasa berujung pada pembakaran rumah warga dan juga fasilitas umum? Ya, memang pada saat kejadian sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya karena sudah ada kekuatan personil dari Polri dan juga bahkan dari perbantuan dari TNI. Nah, namun karena di lokasi itu memang suasananya terbatas dalam artian ada gang-gang kecil sehingga agak mempersulit tugas untuk melakukan pengamanan secara leluasa, sehingga tiba-tiba ada yang melakukan pembakaran. Dan perlu diketahui bahwa itu lokasi itu pemukiman padat, jadi sangat mudah sekali kebakaran itu merembet ke rumah-rumah lainnya. Oke, apa tindakan Polda Kalimantan Timur, Pak, terhadap kasus pembakaran permukiman warga ini? Jadi perlu kami sampaikan saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Pak Kapolda, Pak Pangdam, dengan beberapa pejabat Polda Kaltim masih berada di Penajam, dan perlu kami sampaikan juga dalam waktu dekat kalau tidak ada arah melintang itu ada perkuatan dari Brimob Nusantara itu akan datang sekitar kurang lebih 6 SSK. Dalam ini ada kita lakukan untuk segera mungkin untuk mewujudkan situasi Gaptimas yang kondusif di Penajam. Tapi yang pasti terhadap pelaku pembakaran ini juga akan ditindak secara tegas kan, Pak? Ya, dalam artian saat ini kepolisian fokus untuk recovery terhadap permasalahan tersebut. Sekarang bagaimana nasib warga yang rumahnya dibakar? Memang saat ini ada beberapa lokasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yaitu ada camp-camp pengungsian, ada di gedung-gedung yang sudah disiapkan. Namun warga yang terdampak oleh kebakaran tersebut sebagian besar memilih mengungsi ke kerabat keluarga terdekat yang ada di sekitaran Penajam. Demikian, Pak. Pak Ade, terkait dengan kerusuhan ini yang diduga dipicu oleh kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 9 Oktober, penyebab terjadinya kasus penganiayaan itu apa, Pak? Ya, memang seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa itu kan terjadinya malam hari
memang ada kesalahpahaman ketika ada sekelompok orang sedang melakukan kegiatan olahraga di situ, ada yang pihak lain membawa kendaraan sepeda motor di situ, dianggap mengganggu karena bising. Akhirnya terjadi kesalahpahaman berbuntut pada aksi perkelahian dan terjadi penikaman seperti itu. Terakhir Pak Ade, ada tuntutan dari keluarga ataupun kerabat korban agar keluarga pelaku ini diusir dari tempat tinggalnya sekarang. Bagaimana strategi penanganan kasus ini agar tidak semakin meluas Pak menjadi konflik sosial? Ya, saya kira itu bagian daripada upaya-upaya dialog yang kami lakukan, Polda Kaltim melakukan. Pak Kapolda, Pak Panglima sangat concern melakukan upaya untuk mempertemukan para pihak dan upaya hukum yang dikedepankan. Jangan sampai ada upaya-upaya yang sifatnya justru malah melanggar hukum. Demikian. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Kalimantan Timur telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.